Dan manakah yang lebih baik? Headlamp dari harga sekitar 150 ribuan yang dimiliki oleh brand terkenal dari Nikron, atau headlamp wheel dari KX214 yang dimana harganya sangat terjangkau karena hanya sekitaran 30 ribu aja. Headlamp dari Nikron H40 ini memakai headband yang menurut gua ini headband paling nyaman yang pernah gua pakai. Nikron H40 ini dia sudah memiliki IP rating waterproof itu di IP65. Dan bagusnya lagi, untuk KX214 dengan pengisian baterai yang bisa dilepas seperti ini, kalian tuh bisa upgrade ke kapasitas yang lebih besar. Jadi kalau kalian beli KX214 ini sudah include baterai, tapi bukan baterai yang seperti ini ya. Shooting beamnya itu sudah berada di angka 100 meter. Kalau untuk kebutuhan cahaya di luar ruang dan fleksibilitas dalam pengisian sumber daya baterainya, gue lebih milih. Jadi kali ini gue mau ngebandingin dua produk dari headlamp Nikron H40 dengan headlamp Willett KX214. Untuk headlamp Nikron H40 dengan headlamp KX214 ini sebetulnya udah pernah gue review sebelumnya. Jadi kalian bisa nonton juga review dari headlamp Willett KX214 dan Nikron H40. Tapi kalau kalian mau nonton sampai habis di sini, kedua produknya juga bakal gua bahas dengan detail antara Nikron H40 atau headlamp KX214. Mana yang lebih baik kualitasnya? Apakah harga bisa menentukan kualitas atau hanya cuman gimmick aja? Nah, sekarang langsung kita bandingin aja nih. Jadi sekarang gue pingin bandingin antara headlamp Nikron H40 dengan headlamp Willett KX214. Untuk Nikron, gue beli ini sekitar di harga 150 ribu. Sedangkan untuk headlamp yang Willett KX214 gue beli di angka sekitar 30 ribuan kurang lebihnya ya. Jadi gue bakal bandingkan dari yang pertama itu pasti tingkat cahayanya ya. Terus yang kedua itu gue bandingkan adalah durasi waktu pencahayaannya. Yang ketiga gue akan bahas fitur-fiturnya. Dan yang keempat, gue akan bahas tentang sertifikasi IP rating waterproofnya. Dan manakah yang lebih baik? Headlamp dari harga sekitar 150 ribuan yang dimiliki oleh brand terkenal dari Nikron, atau headlamp Willett dari KX214 yang dimana harganya sangat terjangkau karena hanya sekitaran 30 ribu aja. Oke, langsung aja kita buka dari headlamp Nikron dulu yang H4. Oke, yang pertama di sini yang gue suka dari Nikron adalah desain ya. Karena Nikron H40 ini dia memakai konsep vintage dengan desain yang simple seperti ini. Itu membuat gua akhirnya tertarik dengan headlamp Nikron H40. Dan yang kedua, headlamp dari Nikron H40 ini memakai headband yang menurut gua ini headband paling nyaman yang pernah gua pakai. Walaupun harganya di angka 150 ribuan kurang lebihnya. Sebetulnya kenapa gua bandingin headlamp Nikron H40 ini dengan headlamp yang Willett KX214? Karena dia memiliki lampu LED yang sama, yaitu dari Cree. Dimana headlamp dengan LED dari Cree terbilang bagus untuk kualitasnya. Untuk headlamp Nikron H40 ini yang gue suka juga dengan warnanya. Jadi warnanya tuh orange ya. Lalu dia memiliki tingkat cahaya itu sebesar 200 lumens. Dan Nikron H40 ini dia sudah memiliki IP rating waterproof itu di IP65. Dimana IP65 itu sudah melindungi dari debu dan air. Hanya sebatas semprotan dengan air yang rendah atau intensitas air hujan yang cukup keras dia masih bisa. Asal tidak terjatuh ke dalam air, dia pasti akan masuk ke dalamnya. Karena kalau dilihat dari tutup pengisian sumber daya baterainya, ini tidak memakai o-ring. Jadi jangan sampai headlamp ini terjatuh ke dalam air ketika kalian lagi berkegiatan di luar ruang. Lalu untuk pengisian sumber dayanya, headlamp Nikron H40 ini memakai baterai A3 yang dimana itu gampang banget untuk kita dapatkan ya. Ya cukup
simple ya. Dan dia hanya memiliki 2 mode saja. Oke, langsung aja kita pasang ya untuk melihat cahayanya. Ini baterai A3 yang berjumlah 3 ya. Dan kalau misalkan kalian mau cahayanya lebih maksimal, kalian bisa pakai baterai dari NLOP ya. Jadi baterai NLOP itu bisa di charge. Oke, langsung aja. Dan headlamp Nikron H40 ini memakai lensa tir ya. Jadi dia tuh lebih cembung dan lebih bening tuh di dalamnya. Dengan memakai lampu LED dari Cree. Oke, jadi langsung aja kita tes. Karena dia hanya memiliki 2 fitur aja. Pencahayaannya cuman di mode high dan low. Jadi caranya tinggal diputer aja. Kalau untuk pergantian modenya. Jadi caranya tinggal di switch aja di katupnya nih. Untuk pergantian mode high dan mode low-nya ya. Yang pertama kayak gini. Oke. Ini yang disebut 2000 kandela ya. Jadi titik fokus gitu dia di tengah. Dan di pinggirnya tuh cahayanya tuh jauh gitu. Dari yang titik di tengah. Walaupun ini masih kelihatan gradients ya. Dan kalau mau diganti modenya tinggal di switch ke belakang dulu. Baru dimajuin lagi kayak gini. Ini di mode low. Nah, tapi yang gue bingung, biasanya di mode low ini kalau lampu LED Cree itu dia tidak flicker ya. Ini ada flicker garis-garis. Nanti kita bandingin dengan headlamp Willett yang memakai lampu LED Cree juga. Di mode low-nya apakah flicker juga seperti ini di mode low-nya. Tapi untuk di mode high-nya sih aman. Dan karakter cahayanya Nikron H40 ini lebih warm ya, jadi putih kekuningan. Beda dengan Willett yang KX214. Karakter cahayanya itu hampir putih kebiruan gitu. Dan itu gue bisa tebak warna cahayanya itu berada di sekitar 7000 Kelvin. Dan kita lanjut ke headlamp dari KX214 ya. Nah, kalau KX214 dia headlamp ini sudah bisa rechargeable dari sini. Ya, dengan kabel USB Type-C. Dan untuk headbandnya, ya minusnya di sini, ini jauh ya. Kualitas headbandnya sama Nikron ini jauh, masih bagusan Nikron ya. Jadi headbandnya ini kurang bagus ya, harga 30.000 pasti headbandnya seperti inilah. Ya, caranya juga begini, aneh lagi. Tapi kita nggak menilai dari headbandnya ya, karena headband masih gampang lah untuk dicari. Untuk dibeli satuan dengan brand yang lain gitu. Jadi KX214 ini dia hanya mendapatkan headlamp, kabel USB Type-C, dan ya seperti itu aja, nggak ada manual booknya. KX214 ini dia memiliki 4 mode pencahayaan, yaitu di mode high, di mode low, di mode middle, dan di SOS. Nah caranya nanti gue bakal kasih tahu ya, tapi gue bakal bahas dari segi lampu LED-nya dulu. Lampu LED dari KX214 ini itu hampir sama sebetulnya sama Nikron H40. Jadi dia juga memakai tir, lebih cembung ya. Dan karakter cahayanya pun sama. Alasan itulah makanya gue bandingin kedua headlamp ini ya. Nah, untuk bahan material dari Willett KX214 dan Nikron H40 itu memiliki bahan yang hampir mirip. Nikron H40 memakai bahan ABS dan polikarbonat, sedangkan Willett KX214 ini memakai bahan dari ABS plastik. Tetapi untuk kepadatan bahannya, Nikron H40 jauh lebih padat ketimbang Willett KX214 ya. Untuk IP rating waterproofnya, Willett KX214 ini dia udah di IPX5. Jadi bisa untuk menahan air hujan dan semprotan air yang sedang ya. Sama kayak headlamp Nikron. Cuma Nikron udah bisa melindungi dari benda padat, sedangkan Willett itu masih belum. Karena dia masih di IPX5. Sedangkan Nikron H40 itu di IP65. Lalu minusnya untuk Willett KX214 ini menurut gua cukup menyedot ya dalam pencahayaannya, karena dia memiliki energi 10 watt. Jadi untuk 10 watt itu tergolong cukup boros. Nah untungnya Willett
KX214 ini memakai baterai dari size 18650 yang bisa dilepas sehingga baterainya bisa di-upgrade untuk ngebuat WLED KX214 ini cukup ketika dipakai dalam kegiatan outdoor. Gue langsung contohin aja ya untuk cahayanya. Ini baterai yang gue pakai untuk WLED KX214. Nah, ketika gue beli, baterainya itu bukan seperti ini ya. Pokoknya baterainya tuh 6800 mAh ya. Lo bisa lihat lah di review gue tentang KX214 tentang baterainya. Jadi baterainya itu 6800 mAh, tapi menurut gue itu cukup meragukan karena baterainya tuh tidak seirit dengan yang kapasitas 2600 mAh gitu. Jadi 6800 tuh agak sedikit mengada-ada menurut gue. Jadi kalau kalian beli KX214 ini sudah include baterai, tapi bukan baterai yang seperti ini ya. Ini baterai 18650 gue yang lain. Tapi ini bisa untuk dipakai di WLED KX214. Jadi langsung aja gue coba ya. Jadi gue memakai kapasitas yang 2600 mAh ya. Oke. Nah yang pertama, KX214 ini berada di mode low. Untuk kelikan pertama. Nah untuk di mode middle-nya, itu kedua LED-nya menyala nih. Seperti ini. Dia hampir sama ya kayak Nikron, jadi titik tengah gitu. Di sampingnya tuh gradien saja tipis. Jadi nggak menyebar karakter cahayanya. Nah, ini di mode high-nya ya. Nah tadi kan Nikron itu ketika di mode low, cahayanya tuh flicker ya. Nah sedangkan KX WLED 214 ini nggak flicker, dimana harganya cuma 30.000 ya. Nah, sekarang gue perlihatkan ya. Oke, ini di mode high-nya dari Nikron. Karakter cahayanya seperti ini. Ini yang KX214 ya. Nah, kalau di mode low-nya, tuh, dia flicker. Sedangkan KX214 ini nggak flicker. Jadi beda ya. Dan untuk warna temperatur cahayanya ini juga berbeda. Kalau Nikron H40 ini memakai dan warna sekitar 4500 atau 5000 Kelvin lah. Ini lebih putih kekuningan, warm gitu. Sedangkan untuk KX WLED 214 ini berada di sekitar 7000 Kelvin lah karena putih kebiruan. Tapi kalau ditanya gue lebih suka warna yang mana? Gue lebih suka Nikron. Gue lebih suka headlamp atau center tuh yang cahayanya berwarna warm, putih kekuningan. Tapi itu balik lagi ke selera ya. Tapi kalau gue lebih suka yang putih kekuningan. Seperti itu. Nah, jadi ini sama tuh karakter cahayanya. Oke. Ini sama-sama di mode low ya. Kalau di mode low, Nikron H40 ini dia sebesar 45 lumens tingkat cahayanya. Nah, gue lanjutin lagi ya. Untuk di mode keempatnya, di KX214 itu tinggal ditekan aja tombolnya. Jadi lama. Nah, ini berada di mode SOS. Di mana Sandi Morse SOS itu 3 kali berkedip pelan, 3 kali berkedip cepat, dan 3 kali berkedip pelan. Seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk fitur cahayanya KX214 itu lebih unggul dari Nikron H40 yang hanya memiliki 2 mode cahaya aja, yaitu high dan low. Sedangkan WLED KX214 itu memiliki 4 mode, di mana KX214 ini memiliki mode low, middle, high, dan SOS. Dan bagusnya lagi, untuk KX214 dengan pengisian baterai yang bisa dilepas seperti ini, kalian tuh bisa upgrade ke kapasitas yang lebih besar. Kalau ini kan gue memakai 2600 mAh ya. Untuk baterai 2600 mAh, ketika gue pakai di mode low, itu berjalan sekitar 6 jam lah. Dan ketika di mode high, itu berjalan di 3 jam. 2 jam aja, sorry. Dan untuk di mode middle-nya, itu berjalan 3 jam. Durasi pencahayanya, atau kita biasa sebut runtime. Nah, jadi
kalian bisa upgrade ke baterai yang lebih besar seperti 3000 mAh atau 3500 mAh ya, dengan brand yang bagus yang udah terkenal, jangan brand yang asal-asalan karena takutnya cuman main di akal-akalan aja, angka besar tapi kualitasnya nggak seperti yang dicantumkan gitu. Untuk Nikron H40 untuk di mode high running time-nya tuh hanya selama 4 jam, dan untuk di mode low di 45 lumens dia berjalan sampai 8 jam. 45 lumens itu sudah cukup untuk dibawa jalan ketika dalam suasana gelap, jadi masih aman. Untuk shooting beamnya KX214 itu lebih jauh ya daripada Nikron H40. Nikron H40 shooting beamnya itu hanya 89 meter, sedangkan untuk Willett KX214 shooting beamnya itu sudah berada di angka 100 meter, jadi lebih jauh. Jadi pada intinya Willett KX214 ini lebih unggul dalam fitur pencahayaan. Sedangkan untuk durasi pencahayaan, Nikron H40 itu lebih lama dari Willett KX214. Dia lebih irit. Dan untuk kualitas headbandnya, Nikron H40 itu lebih bagus daripada headband dari KX214. Untuk IP rating waterproofnya, Nikron lebih unggul daripada Willett KX214. Dan untuk warna cahayanya, gue lebih suka Nikron H40 karena warnanya putih kekuningan, tapi itu balik lagi ke kalian. Semua tergantung selera kalian masing-masing ya. Nah, untuk KX214 itu warnanya putih kebiruan. Tetapi untuk pengisian sumber daya baterainya, menurut gua KX214 itu lebih unggul daripada Nikron H40. Di mana kita harus membeli baterai ketika kita sedang berkegiatan outdoor. Jadi harus beli baterai terus. Itu menurut gue cukup boros ya. Sedangkan untuk KX214 dia memiliki baterai yang bisa dicas. Karena di headlampnya itu sudah memakai fitur untuk pengisian dayanya. Jadi ketika kita berkegiatan di outdoor, kita hanya perlu bawa 2 baterai atau 3 baterai ya, bisa disesuaikan dengan perjalanan kalian ketika lagi berkegiatan di luar ruang. Itu fleksibel aja. Jadi menurut gue lebih suka yang mana nih? Kalau untuk karakter pencahayaan ya, dengan warna tone-nya dan desain dari headlampnya, gue lebih suka Nikron H40 karena menurut gue lebih unik ya. Nah, kalau untuk kebutuhan cahaya di luar ruang dan fleksibilitas dalam pengisian sumber daya baterainya, gue lebih milih KX214 karena baterainya bisa di-upgrade dan gue bisa membawa baterai cadangan dari 18650 dengan kapasitas yang besar gitu. Dan pastinya nggak boros lagi untuk beli baterai terus. Setelah kita bandingkan di antara kedua headlampnya, menurut kalian lebih suka dengan karakter headlamp seperti Nikron H40 atau headlamp Willett KX214? Atau kalau kalian lebih suka dengan pengisian sumber daya baterainya dari KX214 dengan baterai 18650 yang bisa dilepas atau dicas, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalau kalian suka dengan headlamp Nikron H40 dengan pengisian sumber daya baterainya A3, kalian juga bisa kasih komentar di bawah dan kenapa alasannya. Karena komentar kalian itu dibutuhkan untuk orang-orang yang sedang mencari headlamp yang terbaik untuk dibawa dalam kegiatan outdoor. Jadi untuk kalian yang pengen mencari perlampuan outdoor dengan harga terjangkau, kalian bisa subscribe channel gue karena gue akan nge-review produk-produk yang harganya terjangkau tapi kualitasnya layak untuk dipakai dalam berkegiatan outdoor atau di cuaca ekstrim. Oke, jadi sampai sini aja. Thank you. Fajar belum datang, puncak masih jauh. Nafas berat tapi semangat tetap utuh. Langkah demi langkah, jalur makin terjal. Lampu di kepala jadi saksi perjalanan. Gunung, bukit, dingin nusuk tulang. Tapi cahaya kecil ini bikin hati tenang. Bukan cuma terang ini teman seperjuangan. Di tengah gelap malam tetap kasih pegangan. Gue ajarin lo, pilih gear jangan asal. Bukan cuma keren tapi fungsi maksimal. Karena di alam bebas gak ada kata coba-coba. Salah pilih dikit bisa repot jadinya. Bandilai nyala di hutan, nuntun langkah di setiap tujuan. Dari gunung sampai laut yang luas, terang kita bukan cuma hias. Bandilai kita melangkah, gelap datang kita gak goyah. Petualangan bukan soal gaya, tapi siap dan tahu apa yang dibawa.
Masuk hutan, suara alam bicara, ranting patah, angin malam menyapa, sorot cahaya nembus celah daun, bikin jalur yang tadinya samar jadi jelas terlihat tahun. Camping pinggir laut, ombak jadi lagu, langit penuh bintang, hati gak ragu, lampu tenda nyala, suasana hangat, cerita dan tawa bikin malam terasa dekat. Gue review